Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah. Radhiyallahu mugi maring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala dika sapa Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapa wonge irtasala kang siram kang adus sapa man summa ata nuli nekani sapa man al jumu'ata ing salat Jumat. Al jumu'ata ing salat Jumat. Fasalla nuli salat sapa man makubira sekerine den kiraake apa ma lahu maring man summa ansota nuli meneng sapa man hatta yafruha hingga rampung sapa al imam min khutbatihi saking khutbahe imam. Thumma yusolli nuli sholat sapa man ma'ahu bareng sumartane imam. Gufira mongko den ngapura lahu kedue man apa ma barang bainahu ing dalem antarane man wa bainal jumu'ati lan ing dalam antara Jumat al-ukhra kan meneh wa fadlu salatati ayyamin lan tambahan telu pira-pira dina. Rawais ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi ini masih di bab sholat Jumat. Hadis dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW dawuh atau bersabda, barang siapa yang mandi, satu mandi, summa atal Jum'ah, kemudian mendatangi Jumat, ini berarti at-tabkir, ya, at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi ke masjid, ya. Ata ilal Jum'ah, ini maknanya apa? At-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi untuk datang ke masjid. Makanya dalam hadis lain kan, wong sing pertama teko ning masjid nekani sholat Jumat, orang yang pertama datang ke masjid untuk datang mendatangi sholat Jumat, ya, itu mendapat pahala seperti unta.
lalu yang datang berikutnya seperti sapi, yang datang berikutnya seperti kambing kan gitu. Yang datang berikutnya seperti dapat ayam, yang datang berikutnya seperti dapat telur ayam. Lalu kalau imam atau khotib sudah naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka malaikat yang mencatat tadi ikut mendengarkan khutbah. Dalam arti orang yang datang setelah imam atau khotib naik mimbar, maka dia tidak mendapat fadilah tadi, fadilah apa? Walaupun seperti telur itu tadi, seperti mendapat telur saja, tidak mendapat fadilah itu. Nah, maka di sini dikaitkan dengan hadis tersebut bahwa tsumma ata ilal jum'ah, tsumma atal jum'ah itu at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi untuk datang ke masjid. Makanya di pesantren-pesantren itu masih menerapkan hari Jumat itu apa? Libur. Tujuannya hari Jumat libur itu apa? Supaya berpagi-pagi untuk datang ke masjid. Madrasah-madrasah di lingkungan Futuhiyah hari Jumat libur. MI, MTS, MA hari Jumat libur. Tujuannya apa? Untuk bisa mandi. Nah, sekolah rampung jam setengah 12. Isu mau orang diniati adus Jumat, ya kan? Lali. Akhirnya orang sempat adus, kan gitu kan? Gak sempat mandi. Atau kerja, tetapi itu sunnah, ya, tidak mempengaruhi sahnya Jumatan. Cuma maksud saya bahwa karena kita ingin santri-santri ini mendapatkan kesunahan itu, maka hari Jumat libur. Liburnya hari Jumat, bukan hari Ahad. Itu kan masih kita pertahankan sampai sekarang, khususnya yang madrasah. Kalau yang sekolah karena mengikuti pemerintah akhirnya ya liburnya Ahad. Tapi yang madrasah karena dibolehkan, maka kita liburnya hari Jumat. Supaya apa? Supaya bisa mandi Jumat. Yang kedua kok, supaya bisa berpagi-pagi untuk datang ke masjid. Yang ketiga, fasalla ma qaddara lahu. Dia sholat sunnah semampunya. Sholat sunnah di masjid itu sebelum dimulainya khutbah. Yang keempat, summa ansota. Kemudian dia diam memperhatikan khutbah sampai hatta yaqrubal imam min khutbatihi, sampai imam selesai khutbahnya. Yang kelima, tsumma yusalli ma'hu, kemudian sholat jamaah Jumat bersama dengan imam. Maka apa? Ghufira, diampuni lahu, untuknya, ma, dosa-dosa bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jumat dia sekarang ini dengan Jumat yang lalu, bahkan ditambah 3 hari, ya. Wa fadlu salasati ayyamin, dan ditambah berapa? 3 hari. Sebagian ulama, mayoritas ulama memahami bainal jum'atil ukhra itu Jumat yang akan datang, bukan Jumat yang telah lewat.
Seperti ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-jum'atil ukhra, ya, itu allati tali al-jum'ata, allati tali, ya, al-jum'ah allati shallaha, Jum'ah yang berikutnya. Tapi sebagian ulama memahami Jumat yang lalu. Jadi ini hadis ini menerangkan tentang fadilah hari Jumat atau fadilah sholat Jumat khususnya. Keutamaan sholat Jumat, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar sah Jumatannya, tapi ada keistimewaan sholat Jumat yang tidak didapat di momen atau event-event yang lain. Yaitu apa? Bahwa mendatangi adab-adab atau kesunahan-kesunahan Jumat itu menjadi sebab maghfirah, menjadi sebab ampunan dari Allah. Maka bagi orang-orang yang menginginkan ampunan dari Allah untuk bisa mendatangi 5 hal ini. 1. Mandi sunnah Jumat, ya, kemarin sudah dibahas kapan dimulainya disunnahkan mandi Jumat. Sebagian ulama mengatakan mulai tengah malam, setelah lewat tengah malam diniati mandi sunnah Jumat. Sebagian yang lain setelah fajar, ya, diniati apa? Mandi sunnah Jumat. Maka kalau tadi yang sekolah, bukan madrasah tapi sekolah di Futufiyah, liburnya hari Ahad, berarti hari Jumat kan masuk. Sebelum sekolah mandi nggak? Sebelum sekolah mandi nggak? Mandi kan? Nah, ketika mandi di hari Jumat sekalian diniati mandi sunnah Jumat. Ojo langsung biar orang niat. Tapi apa? Sekalian diniati mandi sunnah Jumat. Kemudian tadi yang kedua, ata al-jum'ata, berarti at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi mendatangi masjid. Kemudian al-insat, ya, thumma ansata, al-insat lil khutbah, memperhatikan khutbah, ya. Tadi sebelum memperhatikan khutbah, fasalla ma qudira lahu, ya. Berarti apa? Sholatun ma tayassar, dia melakukan sholat yang dia mampu. Kemudian sholat mendengarkan khutbah, lalu sholat bersama imam. Jadi lima ini kalau berdasarkan hadis ini, karena di sini menggunakan fasolla, thumma ansota, thumma yusolli, berarti kan huruf ataf yang bersambung huruf dari satu kegiatan ke kegiatan lain, ya, huruf ataf yang menunjukkan urutan dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Maka dari sisi bahasa, untuk mendapatkan ampunan yang disebutkan dalam hadis ini,
maka lima-limanya ini harus dilakukan semua. Kalau kurang satu, maka ya tidak dapat itu, tidak dapat fadilah yang disebutkan ini. Jadi lima-limanya harus dilakukan dan urut. Mandi, terus sholat sunnah, mandi, terus datang ke masjid, terus sholat sunnah, terus dengarkan khotbah, terus sholat bersama imam, sholat Jumat bersama imam. Lima-limanya ini harus dilakukan. Kurang satu nggak dapat. Karena atofnya ini bukan ikhtiar, bukan pilihan. Jadi bukan menggunakan kalimat au atau. Kalau atau kan boleh dilakukan salah satu, kan gitu. Ini atau itu berarti salah satu. Tapi kalau ini kemudian itu berarti dua-duanya, ya kan? Nah di sini disebutkan 5 hal dengan huruf ataf summa, berarti ini 5-5-nya harus dilakukan semua. Kurang satu nggak dapat fadilah, hilang fadilah, kesempatan untuk ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Nah, jadi di sini yang pertama adalah secara umum kan menjelaskan tentang fadilah salat Jumat. Kalau kita bisa rinci, yang pertama menjelaskan fadilah mandi Jumat. Yang pertama itu fadilah atau kesunahan atau keutamaan mandi Jumat. Bahwa mandi Jumat itu sendiri disunahkan. Jadi kalau misalnya dia nggak dapat 5-5-nya, ya, dia tetap dapat kesunahan, tapi tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini, diampuni dosanya 7 hari plus 3 hari. Antara Jumat satu ke Jumat yang lain 7 hari plus 3 hari, jadi berapa? 10 hari. Dia nggak dapat yang itu, tapi dapat kesunahan mandi. Dia mandi, tapi tekonnya ora gasi, terus ora sholat sunnah. Ya dia tetap dapat kesunahan mandi, tetap dapat. Tapi yang ghufira ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam itu yang tidak ada. Itu yang pertama. Jadi bahwa mandi Jumat itu disunahkan berdasarkan hadis ini maupun hadis-hadis yang lain. Kemudian yang kedua adalah kesunahan sholat sebelum Jumat, sholat sunnah qobliyah Jumat. Kemarin sudah kita bahas. Ada sebagian ulama yang tidak mensunnahkan qobliyah Jumat. Karena apa? Karena Rasulullah datang ke masjid langsung naik ke mimbar. Pernah seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah khotib, Rasulullah imam. Sedangkan di sini justru Rasulullah sendiri yang menyuruh para makmum untuk datang lebih awal dan melaksanakan sholat sunnah. Makanya kalau kita lihat dalam kitab misalnya Fathul Mu'in atau Busyrul Karim, itu khotib itu justru datangnya itu mepet dengan khutbah, tidak gasik. Yang gasik itu makmum, ya, jamaah pada umumnya. Tapi kalau khotib itu datangnya apa? Datangnya mepet khutbah. Begitu datang langsung naik ke mimbar. Nah, jadi dengan hadis ini menunjukkan bahwa qobliyah Jumat itu ada, bukan sekedar dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Jadi kemarin kan ada yang tidak mensunahkan qobliyah Jumat,
ada yang mensunahkan qobliyah Jumat karena dikiaskan dengan qobliyah duhur. Ada yang mensunahkan qobliyah Jumat murni qobliyah Jumat karena hadis ini, ya, fasalla ma qudira lahu. Berarti apa? Istihbabu sholati ma syaa minan nawafil qabla al-khutbah. Disunahkan untuk sholat sunnah sebelum khutbah. Apa sholat sunnah yang sebelum khutbah? Kalau bukan sholat qobliyah Jumat. Ya. Nah, kalau masalah sholat tahiyatul masjid itu nggak harus sebelum Jumat, nggak harus sebelum khutbah, ya kan? Tapi ini bicara tentang sholat Jumat. Berarti sholat yang di sini yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Maka sholat sunnah qobliyah Jumat disunnahkan, ya, berdasarkan hadis ini oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya, ya, diam memperhatikan imam atau khotib ketika sedang berkhutbah. Kalau kita berbicara atau mengganggu bersuara, itu mayoritas ulama mengatakan haram. Haram berarti dosa. Sebagian lagi mengatakan makruh. Makruh berarti tidak berdosa tapi tidak baik, kan gitu. Maka di sini dikatakan apa? Tolabul insaf. Ya. Kenapa tolab? Tolab di sini bermakna wajib atau sunnah. Berarti meninggalkannya haram atau makruh. Mayoritas ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Ini sudah kita bahas di pertemuan atau di hadis yang lalu. Berikutnya yang keempat, ya, mandi, kemudian bersegera ke masjid, ya, kemudian mendengarkan khutbah, ya, kemudian sholat Jumat bersama imam. Ini. Lalu apa? Dia mendapat ampunan, maghfirah, antara Jumat satu dengan Jumat lainnya, wa fadlu salatati ayyam, dan tambah 3 hari. 1 minggu antara Jumat satu ke Jumat yang lain berapa hari? 7 hari. Ditambah 3 hari berarti berapa? 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, ya. Setiap kebaikan itu diganjar minimal berapa? Minimal 10 kali lipat, ya. Minimal berapa? 10 kali lipat. Maka di situ kenapa menjadi 10 hari? Karena hari Jumat 1 hari, ya, hari Jumat itu 1 hari sama dengan 10 hari. Karena al-hasanat, satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, 10 kali lipat gandanya. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu diberi pahala minimal berapa? 10 kali lipat. Ini juga sudah kita bahas. Kalau dosa itu 1, tapi kalau pahala, 1 pahala dinilai berapa? 10.
Kira-kira nek ngono ana rugi ora? Dosa siji dicatat siji, pahala siji dicatat 10. Kira-kira ada orang rugi nggak? Kira-kira ada orang masuk neraka nggak waktu itu? Harusnya tidak ada. Lah kok ada? Ya itu kebangetan. Saking-sakingnya tidak punya kebaikan, ya? Atau saking-sakingnya terlalu banyak dosanya, sehingga kebaikan yang dilipat gandakan itu pun masih kurang. Jadi dengan luasnya rahmat Allah itu seharusnya tidak ada orang masuk neraka. Apalagi dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu menghapus dosa orang kafir masuk Islam. Dengan syahadat itu menghapus dosa puluhan tahun selama dia kafir, ya. Apalagi kita ini bersyahadat berapa kali sehari? Berapa kali? Sholat subuh syahadatnya berapa? 1. Sholat zuhur 2, ya kan? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Terus sholat asar 2, berarti 5. Terus sholat maghrib 2, sholat isya 2, berarti berapa? 9 kali kita bertasyahud minimal, ya. Makanya di dalam antara satu sholat dengan sholat yang lain itu juga ada pengampunan Allah, ya. Antara satu sholat dengan sholat yang lain ada pengampunan Allah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa bainas sholat ila sholat, antara satu sholat dengan sholat yang lain, kemudian bainal Jumat ilal Jum'ah, ya. Al umrah ilal umrah, satu umrah dengan umrah yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, satu sholat dengan sholat yang lain, itu kafaratul ma bainahuma, ya. Kafaratul lima bainahuma, itu menjadi kafarah penghapus dosa antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Yang membedakan apa? Kalau Jumat ini fadlu salatati ayyam, ada tambahan 3 hari. Nah, antara sholat dengan sholat yang lain kan pas. Satu sholat dengan sholat yang lain, satu sholat dengan sholat yang lain pas. Tapi nek Jumat, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain plus 3 hari. Ini berarti apa? Keutamaan Jumat, keutamaan sholat Jumat dibandingkan sholat-sholat biasa. Keutamaan sholat Jumat dibandingkan sholat 5 waktu yang lain. Karena kalau sholat 5 waktu yang lain cukup antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu tok. Tapi kalau Jumat, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, wa fadlu salatati ayyam, dan tambah 3 hari. Nah, kenapa antara satu sholat dengan sholat yang lain itu menjadi kafarah? Ya karena di dalamnya ada syahadat, ya. Lalu ada yang tanya, loh, syahadat itu kan lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bagaimana la ilaha illallah, lafadz tahlil, lafadz la ilaha illallah bisa diampuni dosa? Padahal katanya kalau memohon ampun lafadznya adalah istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, di situ enggak ada lafadz istighfar, lafadznya la ilaha illallah, kok bisa diampuni? 1,
masuk Islam, bisa menghapus dosa-dosa kekafirannya itu ketika dia mengucapkan syahadat. Berarti la ilaha illallah itu nilainya sangat tinggi sehingga bisa menutupi dosa-dosa. Karena apa? Wa atbi'us sayyi'at bil hasanah. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang bisa menutupi atau menghapus keburukan. Jadi dosa yang kita lakukan kemudian ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, disusuli dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, maka kebaikan ini akan menjadi kafar, menjadi penutup, menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan. Nah, la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang sangat tinggi. Ya. Makanya kalau kita lihat coba doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada lafaz istighfarnya enggak? Ada lafaz astagfirullahaladzim ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Hanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini kan berarti lafaz la ilaha illallah, lafaz tahlil. Subhanaka, maha suci Engkau Allah. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang zalim. Jadi pengakuan dosa tok. Ya. Kalau Nabi Yunus nabi ora dosa. Maksudnya pengakuan dirinya, pengakuan apa yang telah dia lakukan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ya pengakuan dosa, mengaku di hadapan Allah, lalu kemudian mensucikan Allah dan mentauhidkan Allah. Wis, orang lafaz istighfar, orang lafaz astagfirullah, itu saja kemudian apa? Menjadi Nabi Yunus bisa dikeluarkan dari ikan paus. Allah ridho dengan beliau, Allah memaafkan ya, atas apa yang telah dilakukan. Ya. Maka di situ tidak ada lafaz istighfar, adanya lafaz tauhid dan lafaz tasbih. Makanya istighfar yang terbaik itu adalah sayyidul istighfar. Istighfarnya Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidul istighfar. Kenapa? Karena sayyidul istighfar menggabungkan antara lafaz istighfar dan lafaz tauhid. Gimana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Kenapa? Di situ ada pengakuan, ya kan? Pengakuan atas kelemahan diri kita. Kemudian pengagungan dan pentauhidan Allah. Lalu yang ketiga istighfar, galuk, ngaku. Ini sayyidul istighfar. Istighfar yang terbaik karena menggabungkan tiga hal.
Lalu Nabi Yunus hanya dua saja, hanya pengakuan merendahkan diri di hadapan Allah dan memuji, mentauhidkan Allah. Wih, selamat. Apa meneh kok ditambah siji meneh. Makanya Nabi Adam gimana doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Hanya dua, yaitu pengakuan diri, merendahkan diri, mengaku bahwa diri ini banyak salah, diri ini adalah hamba yang rendah, ya kan? Lalu yang kedua, istighfar. Nabi Yunus hanya dua, pengakuan dan tauhid, pensucian Allah. Tapi sayyidul istighfarnya Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan oleh beliau, ya, istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah meliputi tiga hal: pengakuan, pentauhidan, dan pengakuan atas kelalaian diri, kemudian pentauhidan dan pensucian Allah, yang ketiga mohon ampun kepada Allah. Ini yang membedakan doanya Nabi Adam dengan doanya Nabi Muhammad, antara doanya Nabi Yunus dengan doanya Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad itu berdoa tanpa ada kejadian. Nah, Nabi Yunus kan ada kejadian sampai dimakan ikan paus. Nabi Adam juga ada kejadian sampai turun ke bumi, kan gitu kan. Tapi Nabi Muhammad gak ada kejadian apa-apa, tapi beliau membaca istighfar. Dan istighfar yang diajarkan kepada kita adalah sayyidul istighfar. Kenapa disebut sayyidul istighfar? Karena memenuhi tiga hal itu. Nah, di situ hikmahnya bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain adalah kafar. Karena antara satu sholat dengan sholat yang lain ada pentauhidan kepada Allah, yaitu ketika tasyahud. Nah, kafarah ini adalah untuk dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar, dosa yang pidana, dosa yang mengandung had, yang hudud, maka tidak ada jalan kecuali taubat. Ya. Dosa yang terkait dengan hak-hak adami, hak-hak orang lain, tidak ada jalan kecuali mengembalikan hak orang lain itu. Enak kan gosok gone kancane, jikuk gone kancane, babi sholat subuh, sholat duhur bebas. Enak kan. Nek jikuk ya kudu dibalikke. Njaluk maaf karo sing disakiti itu. Nah itu. Jadi di sini menurut mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan ghufira ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra itu adalah as-saghair, dosa-dosa cilik, dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Ya, harus dengan apa? Taubat. Kalau ini otomatis. Jadi ada dosa yang terhapus otomatis, ada dosa yang harus ditaubati. Karena kadang kita itu nggak tahu kalau berbuat dosa, nggak sengaja berbuat dosa, terperucut, ya kan? Nah, jenengane manungsa, ya kan? Ya ana keperucute barang, kecuali nek nabi lah maksud. Ya. Tapi awake dhewe sak soleh-soleh dhewe ana keperucute, entah itu sengaja atau tidak. Maka itulah yang dihapus dengan kafarah. Ya. Karena kita kadang melakukan dosa itu nggak ngerti, nggak sengaja atau lupa apa-apa, maka penghapusannya juga penghapusan otomatis terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu yang namanya kafarah. Tapi kalau dosa besar tidak
tidak mungkin dosa besar dilakukan itu tanpa sebab. Ya. Rata-rata dosa besar itu ya dilakukan dengan sengaja. Kalau misalnya tanpa sengaja pun pasti ada sebab-sebabnya. Maka dosa besar itu harus ditaubat. Lalu dosa kepada orang lain juga harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau ada hak yang diambil ya harus dikembalikan. Itu untuk apa? Menghilangkan dosa-dosa yang terkait dengan orang lain. Lalu al-insaf atau diam tadi, ya, itu tadi kan mayoritas ulama mengatakan haram berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Ya. Nah, ini sampai kapan? Sampai selesai khutbah atau sampai selesai sholat? Kan itu kan? Kalau sampai selesai sholat berarti antara khutbah selesai terus sholat lagi qomat atau sebelum qomat, khotib turun terus muadzin qomat, berarti itu boleh ngomong apa enggak? Nah, di antara itu boleh ngomong enggak? Kan itu kan? Kalau melihat hadis ini, maka menurut mayoritas ulama al-insat itu fil khutbah, karena di sini hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi, hingga selesai khutbah, bukan selesai sholat. Ya. Berarti nek khutbah wis bar, terus jeda antara khutbah dengan sholat itu terus ngomong-ngomong boleh, tidak haram. Meskipun sebagian ulama tetap mensunnahkan, karena disunnahkan untuk bersegera menyambung antara khutbah dengan sholat, nuli-nuli, ya kan? Maka sebaiknya di situ juga tidak diselingi dengan kalimat-kalimat atau omongan-omongan pembicaraan oleh kita semua yang menjadi jamaah atau yang menjadi makmum. Jadi yang haram ini menurut mayoritas ulama adalah ketika khutbah, yaitu mulai khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai dia turun khutbah. Biasanya ditutup dengan apa? Gimana? Biasanya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Biasanya gitu. Nah, setelah itu kan terus berarti sudah selesai khutbahnya, khotib turun. Nanti terus nek ono jamaah sing ngomong itu orang gitu kan. Dosa apa enggak? Apakah masih dalam keharaman? Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya ini yang disyarahi oleh para ulama yang lain, ini hanya sampai selesai khutbah saja, tidak sampai ke waktu sebelum sholat. Tapi kok yo sempat-sempatnya ngomong gitu kan, arep sholat, bar khutbah arep sholat itu kan waktunya juga sedikit langsung nyambung ya kan. Kok sempatnya ngobrol ngomong-ngomongan. Tapi ini memungkinkan ketika apa? Ketika misalnya
memerintahkan untuk merapikan soft. Soft, lurus. Nah itu ketika itu sudah tidak dosa lagi. Tapi kalau ketika khotbah mengingatkan temannya saja nggak boleh. Ono temennya ngomong-ngomongan, terus kita ngomong, aja ngomong-ngomong, sama ibu ini kan dosa, ngono. Kudune nganggo isyarat. Nah, ngono-ngono tok kowe tanpa suara. Tapi nek sampean kok metu suarane, aja rame. Lah kowe dhewe rame. Betul? Ngemutke yo rame ngono. Kan gitu kan? Tapi kalau sudah selesai khotbah, kemudian berdiri untuk sholat, lalu softnya lurus boleh, karena sudah selesai khotbah. Hikmahnya kan di situ, ya. Hikmahnya di situ, karena memang khotbahnya sudah selesai dan kita berdiri mau sholat, mungkin perlu ada kalimat-kalimat untuk merapikan soft atau untuk untuk menyuruh maju dan lain sebagainya, maju dan lain sebagainya. Ya. Hikmahnya kenapa di sini dikatakan hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai selesainya khutbah saja, tidak sampai selesainya sholat, ya kan? Berarti jeda antara selesai khutbah dengan pelaksanaan sholat, ya, itu misalnya terjadi omong-omongan, itu tidak haram, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ini? Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung nyetel ya. Nomornya durung ono. Iki durung ketau. Wis.